Perkenalkan, nama saya Devita Sari dari kelas 11 MIPA 5, absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang transport pada tumbuhan meliputi ekstravaskuler dan intravaskuler. Yang pertama, yaitu pengertian pengangkutan ekstravaskuler dan intravaskuler. Pengangkutan ekstravaskuler adalah pengangkutan di luar berkas pembuluh, yang artinya air masuk melalui sel epidermis akar kemudian bergerak di antara sel-sel korteks. Air harus melalui sitoplasma sel-sel endodermis untuk memasuki silinder pusat atau stele. Berikutnya, pengangkutan intravaskuler adalah pengangkutan air dan zat terlarut yang terjadi dalam berkas pembuluh xilem dan floem secara vertikal, di mana air dan zat terlarut masuk ke berkas pembuluh xilem akar. Berikutnya, ekstravaskuler memiliki dua jalur, yaitu simplas dan apoplas. Pada sistem simplas, perpindahan air tanah terjadi secara osmosis dan transport aktif melalui plasmodesmata. Sedangkan apoplas yaitu pengangkutan air dan zat terlarut di dalam melalui ruang antar sel. Pada transparasi, apoplas tidak dapat melewati endodermis karena terhalang oleh pita Kaspari. Berikutnya adalah proses simplas dan apoplas. Proses simplas diawali dengan air mengalir melewati rambut akar atau epidermis, kemudian melewati korteks, setelah korteks melewati endodermis, kemudian melewati parisikel, setelah itu melewati silinder pusat, dan terakhir xilem. Kemudian proses apoplas. Proses apoplas diawali dengan air mengalir melewati rambut akar atau epidermis, kemudian melewati korteks. Nah, di sini air tidak dapat melewati endodermis karena terhalang oleh pita Kaspari. Setelah melewati pita Kaspari, air melewati sel peresap, kemudian melewati parisikel, setelah itu melewati silinder pusat, dan terakhir melewati xilem. Berikutnya adalah intravaskuler. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang intravaskuler. Yang pertama yaitu teori Dickson-Joly. Dia menyatakan bahwa naiknya air ke atas karena tarikan dari atas, yaitu ketika daun melakukan transportasi. Air selalu bergerak ke daerah basah ke daerah kering. Kedua, teori tekanan air. Dia menyatakan bahwa air dan mineral naik ke atas karena adanya tekanan akar. Ketiga, teori vital. Dia menyatakan bahwa perjalanan air dari akar menuju daun dapat berlangsung karena adanya sel-sel hidup seperti sel parenkim dan jari-jari empulur di sekitar xilem. Sekian, terima kasih.